Oke, kita mulai untuk konfigurasi praktik 1, praktik 2, praktik 3, praktik 4, praktik 10, 11, 12. Dengan kita langsung membuka Winbox, kita langsung login aja. Ini saya sambil ngetes koneksinya ya, ping koneksinya, biar ngerti rule-nya itu gimana. Yang pertama yang harus kita lakukan apa? Mengisi IP pada komputer. Ini kalau misalkan satu komputer. Jadi kalau misalkan nanti kalian 3 komputer, jadi kalian kasih dulu semuanya. Itu kan 4 komputer digambar. Nah, berarti yang harus kalian lakukan nanti isi dulu 4 isi dulu IP 4 komputernya. Isi dulu IP 1 berapa, komputer 1 berapa, komputer 3 baru ke admin. Jadi nanti ada 5 komputer. Komputer admin, komputer klien 1, klien 2, klien 3, klien 4, smartphone 1, smartphone 2. Nah, itu harus dikasih dulu IP-nya. Kecuali smartphone lah, boleh di akhir. Kita pakai kabel, jadi kita pilih Ethernet, properties, TCP. Ini saya pakai 27. Jadi 27 15. Ini berarti 20 aja. Kelipatan 5. 27 15. Nah, harusnya kalian tuh IP itu sudah ada di otak gitu. Gak perlu lihat-lihat lagi buku. Apalagi lihat langkah-langkahnya gitu. Kalau misalkan masih lihat langkah-langkah berarti belum bisa. Kalau bisa mah IP pun sudah ada di kepala gitu. Meskipun IP-nya IP dadakan. Nah, sudah diisi, kita lanjut ke konfigurasi mikrotiknya. Kenapa di awal? Supaya kita bisa ngetes koneksi mikrotik dan komputernya. Jadi kita langsung masuk, kita konfigurasi untuk addresses Ether 2. Sekali lagi, Ethernya tergantung kalian pakai yang mana. Kalau saya pakai 2 berarti yang 2. Kalau saya pakai, kalian pakai 10 ya silakan pakai 10. Harus satu net ID untuk ininya 15 24 karena tadi gateway-nya 15, jadi kita kasih 15. Untuk Etherpass Ether 2. Kenapa Ether 2? Karena si laptop terhubung melalui Ether kedua. Jadi kita pilih Ether 2. Oke. Nah, di sini tandanya berhasil apa? Tandanya berhasil ketika kita ke terminal dan ping ke IP komputer. IP komputer berapa tadi IP-nya? 192.168.27 27.20. Nah, ini menandakan mikrotik dan komputer sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan memberikan akses internet ke mikrotik. Nah, karena mikrotik belum punya internet, kita cek ping 888. Nih. Nah, belum ada internet. Kenapa belum ada internet tadi? Kenapa belum ada internet? Kemarin kenapa belum ada internet? Karena DHCP klien belum diaktifkan. Dengan kalian mengaktifkan DHCP klien, maka internet pada mikrotik akan tersedia. Nih, perhatikan, kita tambah. Nah, di sini kita pilih Ether yang terhubung ke internet. Kalian mau terhubungnya ke 4, ke 5 silakan disesuaikan. Karena saya mah tercolok ke Ether 1, jadi saya pilih Ether 1 karena Ether 1 punya internet. Oke. Nah, searching. Ketika statusnya sudah berubah menjadi bound, maka otomatis internetnya muncul. Nah, berarti ini menandakan bahwa si internet sudah ada di mikrotik. Sekarang apa? Nah, sekarang tugasnya adalah memberikan akses internet ke komputer. Nih, kita tes dulu apakah di komputer ada internet atau tidak. Ping 88. Nah, sudah ada. Enggak ya, ini dari WiFi. Jadi kita matiin dulu WiFi-nya karena kita pakai kabel. Nah, belum ada kalau lewat kabel. Kalau yang ini tadi lewat WiFi. Nah, terus apa yang harus kita lakukan supaya punya internet? Masih
Ya konfigurasinya apa? Firewall. Nah, untuk memberikan akses internet ke mikrotik yaitu ke bagus. Ke firewall kita kasih NAT. Di NAT kita cuma 2 settingan, yaitu interface setter 1, action masquerade. Udah gitu aja, paling 2 menit ini mah kalau aslinya mah. Oke. Nah, baru ketika kita cek ke komputer, apakah ada internetnya? Ada, sudah. Nah, berarti tandanya apa? Si mikrotik dan si komputer sudah memiliki internet. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mengaktifkan interface WLAN 1. Untuk siapa? Untuk pengguna HP. Karena HP tidak punya kabel harus pakai WLAN 1 atau pakai wireless. Nah, untuk cara mengaktifkannya silahkan, sebenarnya ada caranya yang banyak sebenarnya. Maksudnya langkah-langkahnya bebas mau kemana dulu, tapi ini yang terbaik agar kalian ngerti. Langsung ke wireless, ke WiFi interface, masuk di double klik, terus ke wireless, modenya ganti AP bridge, BGN-nya ganti ke BGN, band-nya ganti ke BGN, SSID-nya ganti untuk sekarang, ganti ke nama kalian pakai @27. Oke. Checklist. Nah, dicek apakah WiFi kalian sudah ada atau belum. Dicek di HP. Udah ada Hero 27, tapi belum ada passwordnya. Nah, kita pasangkan passwordnya di mana? Di security profile. Di security profile kita untuk sekarang tambah dulu. Kalau misalkan nanti udah ngerti mah silakan di default. Jadi tambah. Ini namanya bebas, gak perlu dinamain. Dynamic key kita pilih 1 aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8. Oke, kita balik lagi ke WiFi interface untuk memasangkan password yang tadi kita buat, itu profile 1. Oke, cek lagi WiFi-nya apakah sudah berubah atau belum. Sudah berubah, sekarang ada gemboknya, tapi ketika saya mau terhubung tidak bisa. Gimana ya? Nah, kalau misalkan sampai sini itu belum bisa. Kenapa? Karena IP address untuk WLAN 1 belum diberikan. Jadi kita berikan dulu WLAN 1-nya berapa? 192.168.01.1.27 15/24 untuk WLAN 1. Oke. Nah, sekarang WLAN 1 sudah punya internet. Nah, selanjutnya adalah konekkan dan kasih IP. Nah, baru akan terhubung ke internet. Nah, jadi harus kasih IP dulu. Kalau tidak mau ngasih IP gimana? Kan IP biasanya tidak perlu ngasih IP, ya kan? Benar enggak? Kalian pernah konek ke WiFi? Biasanya ngasih IP dulu atau enggak? Enggak kan? Nah, supaya enggak gimana? DHCP servernya diaktifkan. Jadi ke IP ini coba dulu konekkan, tapi jangan dikasih IP. Bisa enggak? Ini biar membuktikan kalau IP address DHCP itu ngaruh. Gak kok konek-konek kan? Udah dicoba? Kok gak ada? Mana? Dicoba konek, bisa gak? Enggak bisa gak? Enggak, kalau belum berarti gak bisa gitu maksudnya. Nah, gak bisa. Nah, kalau gak bisa kita aktifkan DHCP servernya ke IP, terus ke DHCP server, jangan ditambah. Ingat, jangan ditambah. Pilih DHCP
PC setup. Pilih interface-nya mau yang mana? Karena saya mau cuman WLAN 1, jadi pilih WLAN 1. Ini next aja sampai DNS name. Sampai selesai maksudnya. Oke. Nah, sekarang silakan coba kembali. Passwordnya 123456778. Bisa kan? Nah, itu adalah fungsi DHCP server. Jadi kalau misalkan gak tahu. Jadi kita lanjut ke hotspot. Hotspot juga gampang kalau sudah bisa yang sebelum-sebelumnya. Kemana? Ke IP, ke host. Nah, ini kan belum ada hotspot. Ini kan belum ada hotspotnya kan, belum login. Jadi coba dulu. Coba dulu nih, tanpa hotspot gimana bedanya dengan hotspot? Aku masuk dulu, IP-nya 123456778. Sudah terhubung semuanya? Enggak? Udah? Nah, yang udah nih. Ini kalau misalkan sudah dikonfigurasi hotspot. Ke hotspot jangan ditambah, tapi pilih hotspot setup. Pilih hotspot setup, pilih interface WLAN 1, next. Sampai mana nextnya? Sampai DNS name. Rule sebenarnya bebas ya. Next. Ini next aja. Oke. Setup has completed successfully. Oke. Ke server profile, pilih Rule net. Ke login, biasanya general, ke login, ke cookie-nya di checklist. Oke. Ke user, buat akunnya 2. Yang itu tadi yang kemarin. 1 Rule ke Rule 1 2 3. Bikin satu lagi. Rule ajar 1 2 3. Oke, udah segitu beres. Nah, silakan coba apa bedanya. Sekarang konekin lagi. Login. Nah, itu bedanya. WiFi tanpa hotspot dengan WiFi yang menggunakan hotspot. Tuh ini deh admin Rule. Atau mau pakai admin, Rule passwordnya Rule 1 2 3. Udah sampai situ untuk UAS ya. Jadi silakan belajar sendiri. Kalau misalkan ngandelin, sekali lagi ya, saya udah bilang berapa kali nih, dari kelas 1, kelas 1000, kelas 2000, kalian itu tidak akan kemana-mana kalau tidak mau belajar sendiri, ngulik sendiri. Kalau misalkan ngandalkan saya di kelas mah gak akan bisa ya. Terbukti kan kalian sampai sekarang gak bisa-bisa. Udah